Guys, kembali lagi bersama gue di Sakahayang Review. By the way, apa kabar para penonton setia Sakahayang? Setelah membahas film horor dan misteri, kali ini Sakahayang akan membahas sebuah film yang cukup mind-blowing dan membuat kalian terheran-heran, berjudul Meat Kills tahun 2025. Kenapa mind-blowing, Ngab? Daripada dijelasin sekarang, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan aksi penyelinapan seorang kewes bernama Mitre di peternakan bagong. Dan entah untuk apa, Mitre berniat merekam si peternak yang memiliki usaha ternak bagong. Hey, je gaat te filmen? Hey, down here! Beberapa saat kemudian, si pemilik peternakan bernama Jonas langsung menanyakan alasan Mitre yang selalu mencemarkan nama baik peternakannya. Padahal peternakannya ini lumrah-lumrah saja, seperti peternakan pada umumnya, yang hanya menyediakan daging-daging bagong untuk keperluan restoran. Lalu singkat saja, Mitre hanya berkata jika Jonas ini merupakan seorang pembunuh bagong. Daeta sungguh di luar nurul. Ternyata selama ini Mitre merupakan seorang aktivis pembela hak asasi bagong atau disingkat Hagong. Kemudian, Mitre meminta Jonas untuk membebaskan para bagong karena ia merasa para bagong ini harus memiliki kehidupan yang layak seperti manusia. Namun Jonas menegaskan jika apa yang ia lakukan saat ini bukanlah kriminal dan merupakan satu-satunya usahanya untuk menghidupi keluarga. Di tengah adu bacot, Jonas yang muak meminta Mitre untuk pergi. Singkat waktu, scene beralih pada aktivis bagong yang sedang melakukan kampanye dengan tema Paduli Bagong. Kemudian, pemimpin aktivis bernama Nasha memperingatkan para warga untuk berhenti menyembelih bagong karena melanggar Hagong. Nasha pun menegaskan jika ia dan teman-temannya akan menuntut siapapun yang ketahuan menyembelih bagong di kota ini. Di saat itu pula, pria pajat bernama Prey merasa lega saat melihat kedatangan Mitre. Sambil menunjukkan HP, Mitre berkata jika dirinya berhasil melakukan misi penyelinapan yang diberikan oleh Nasha. Mendengar hal itu, Prey meminta Mitre untuk datang ke party nanti malam karena ia yakin Nasha akan menaikkan pangkat Mitre dalam organisasi aktivis bagong. Hey Mitre, je bent er. Nas. Setibanya di tempat party, Nasha pun senang saat melihat kedatangan Mitre yang begitu berjasa. Nasha pun berterima kasih karena Mitre berhasil merekam bukti kejahatan Jonas yang telah tega menjadikan para bagong sebagai ladang usaha. Lantas tanpa basa-basi, Nasha pun langsung menaikkan pangkat Mitre menjadi letnan, di mana nanti malam mereka akan melakukan misi pembebasan bagong di peternakan Jonas. Namun tak cukup sampai di situ, mereka berniat memberikan penyiksaan terhadap Jonas dan keluarganya, persis seperti yang dialami oleh kawanan bagong kesayangan mereka. Hingga di keesokan malamnya, setibanya di peternakan Jonas, para aktivis bagong ini langsung beraksi sambil mengenakan topeng bagong. Di tengah penyelinapan, mereka pun heran dengan semua bagong yang tidak ada di kandang. Nasha pun merasa jika si peternak sudah menghabisi semua bagong yang tersisa. Dan sungguh di luar nurul, Nasha yang kesal malah akan melakukan tindak kriminal dengan berniat menghabisi keluarga si peternak. Tapi sebelum itu, ia yang mempunyai ide berniat mencoret-coret rumahnya terlebih dulu. Melihat rumahnya dicoret-coret, putra Jonas bernama Jako jelas saja tidak terima. Namun sungguh tak tahu malu, para aktivis bagong ini malah menyandra Jako dan berniat menginterogasinya. Daeta malah jadi perampok. Nasha meminta teman-temannya untuk berpencar guna mencari keluarga Jako yang tersisa. Hoe heet je?
Setelah menangkap adik Jacko yang bernama Jonathan, NASA langsung menanyakan siapa saja yang tinggal di sini. Lantas Jonathan memberitahu jika di rumah ini hanya dihuni oleh mereka dan juga si bungsu yang sedang sakit. Karena saat ini si ayah sedang keluar, sementara ibu mereka sudah meninggoy. Namun sangat jauh dari kata iba, si NASA malah menanyakan kemana semua bagong yang tersisa di kandang. Lantas Jacko berkata, jika semua bagong yang tersisa sudah menjadi bahan masakan di restoran. Di tengah kekesalan, NASA pun berniat menghukum mereka dan Mitre diminta untuk mendokumentasikannya. Zorgen dat je ze wat makkelijker kan herkennen. Nee, doe normaal! En ik denk dat dat precies wat ze je duidelijk proberen te maken. Snap je niet waarom piercing? Eta si Goboy. Seketika mereka pun menjadi psikopat saat memperlakukan Jonathan seperti bagong. Di sisi lain, sontak Donna pun kaget saat mendapati si bungsu bernama Anna yang sedang sakit. Melihat Anna ketakutan, Donna berjanji jika dirinya tidak akan melakukan apapun kepada Anna. Karena sebenarnya, ia dan teman-temannya datang hanya untuk menghukum ayah dan kakak Anna yang telah menyiksa kawanan bagong. Melihat Anna muntah Nestle, Donna yang merasa iba berniat membantunya. Kembali ke ruang tengah, Mitre yang tidak tahan dengan perbuatan teman-temannya memutuskan untuk pergi. Akan tetapi Mail berusaha melarangnya. Ia pun tidak ingin Mitre malah melaporkan hal ini pada polisi. Di tengah adu bacot, Prey berkata jika NASA tidak akan segan menghabisi Mitre yang dianggap sebagai pengkhianat. Setelah mendengar penjelasan Prey, Mitre yang kepalang tanggung terpaksa menurut. Di saat itu pula, NASA yang penasaran meminta Jacko untuk menunjukkan tempat mereka menghabisi kawanan bagong. Setibanya di ruang jagal, Jacko diminta untuk menjelaskan proses penyembelihan bagong. Niet zo snel, dat is wel heel makkelijk hè? Zo laat je het allemaal heel normaal klinken. Nou, je schiet in een pin. Loos. Voelt hij niks van. Op het hoofd van het varken en dan met één schok. Setelah menjelaskan tutorial mengolah bagong dari awal sampai akhir, Jacko pun berniat melakukan sesuatu agar bisa kabur. Overdam. Di tengah situasi poek, Mitre diminta untuk diam sementara ia akan menyalakan saklar terlebih dulu. Muak dengan tingkah Jacko, NASA yang kesal berniat menghukumnya dengan menggunakan penjepit listrik. Je wil het toch wel doen? Je mag geen mensen martelen. Sontak Mitre pun kesal saat melihat aksi yang dilakukan NASA terlalu berlebihan. Akan tetapi, NASA si paling peduli bagong malah tidak peduli pada nyawa manusia. Setelah menyetrum Jacko dengan tegangan tinggi, NASA pun berniat menghabisinya. Di tengah situasi terpojok, Jacko berkata jika semua yang kami lakukan hanyalah cara untuk membiayai hidup. Lagi pula, di negara ini bagong tidak diharamkan. Lalu tiba-tiba... My God, sungguh goblok. Seketika Mitre pun panik saat NASA menyemplungkan Jacko ke dalam air mendidih. Di tengah rasa syok, NASA mengajak Mitre untuk segera pergi dari tempat ini. Akhirnya, dengan menggunakan bedil somplak, Jonas yang baru pulang berhasil memojokkan para aktivis bagong yang telah berbuat onar di rumahnya. Lantas setelah membebaskan Jonathan, Jonas yang khawatir berniat mengecek si bungsu terlebih dulu. Sementara di kamar, Donna pun panik saat mendengar kedatangan Jonas. Betapa leganya Jonas saat melihat Anna baik-baik saja. Di saat itu pula, Jonas yang melihat topeng bagong langsung menggeledah kamar putrinya.
Melihat teman-temannya tertangkap, Nasa yang solid berniat menyelamatkan teman-temannya terlebih dulu. Selang beberapa saat, Jonathan yang tak ingin ada kekerasan menyarankan ayahnya untuk menelepon polisi. Dirasa ada benarnya, Jonathan pun diminta untuk mencari keberadaan kakaknya terlebih dulu sebelum melepaskan para aktivis Bagong ini. Sementara di dalam rumah, Mitre yang terpisah dengan Nasha berusaha mencari barang yang bisa dijadikan senjata. Betapa syoknya Jonathan saat menyadari Mitre yang merupakan gebetannya menjadi penyebab di balik kekacauan ini. Tak cuma itu, secara tidak langsung Mitre telah merusak dan membangkarkan satu-satunya usaha ayahnya. Namun dengan polosnya, Mitre berkata jika semua ini hanyalah insiden kecelakaan yang tidak disengaja. Setelah mengatakan hal tersebut, Mitre berkata jika saat ini Jaco mengalami luka parah. Mendengar hal itu, Jonathan yang khawatir meminta Mitre untuk menunjukkan keberadaan kakaknya. Daeta si Goboy sungguh kewes bermuka dua. Mitre pun kabur saat Nasa mengajaknya pergi. Di tengah pelarian, Mitre yang tertinggal bergegas sembunyi di kandang Bagong. Eerst een beetje doen alsof je mij leuk vindt. Je was al niet zo zeker op school, hè? Sontak Mitre pun panik saat dirinya malah ketahuan. Akan tetapi Jonathan si badut cinta malah membiarkan Mitre begitu saja. Melihat Nasa pengkor, Mitre berusaha membujuknya untuk melepaskan Nasa. Akan tetapi Jonathan yang kesal berniat membawa mereka ke suatu tempat. Kembali pada Jonas sambil membawa gacokan daging, ia pun berniat memberikan pelajaran supaya para remako gak punya gawe ini berhenti membangkarkan usaha orang. Hingga di tengah adu bacot, tiba-tiba my God, betapa lemasnya Jonas saat melihat anak sulungnya sudah menjadi Bagong rebus. Hingga pada akhirnya, Jonas pun harus kehilangan putra pertamanya. Jelas saja, ayah mana yang mau anaknya diperlakukan seperti ini, padahal dirinya tidak salah apa-apa. Sungguh satisfying, Jonas pun merujak Mail sampai ke lengan. Sesaat kemudian, di tengah rasa amarah, Jonas langsung menenggak sebotol teh sisir rasa gula beton. Kemudian, ia pun bersumpah akan membalaskan kelakuan para aktivis Bagong ini. Di tengah adu bacot, Pre yang berhasil melepaskan diri langsung ngabret si Edian-Ediannya. Sungguh dua kali satisfying. Akhirnya Prey pun modar seperti tikus sawah ke lindes traktor. Kembali pada Jonathan, setibanya di gudang, ia pun berniat mengurung para kewes di tempat ini. Sungguh bodoh, Jonathan yang lengah malah membuat para kewes berhasil kabur. Di tengah pelarian, Nasa yang belum puas memutuskan untuk menghabisi keluarga Jonathan. Akan tetapi, Mitre menolaknya karena apa yang dilakukan Nasa sudah berlebihan. Di tengah adu bacot, sontak mereka pun panik saat mendengar kedatangan seseorang. Sontak mereka pun kena mental saat Jonas menjadikan jasad Bray sebagai pakan Bagong.
Saat Jonas pergi, Nasa yang mengalami pendarahan meminta Mitre untuk mencari teman-temannya, sementara ia akan menunggunya di tempat ini. Beberapa saat kemudian, Jonathan yang tiba di ruang sekap merasa heran saat melihat jasad yang ditutupi kain. Seketika Jonathan lemas saat mendapati kakaknya tewas dengan kondisi mengenaskan. Di tengah rasa kesal, Jonas pun meminta Jonathan untuk segera melepaskan Donna, di mana ia akan memberikan hukuman yang setimpal. Sambil menyeret Donna, Jonas berkata jika sebenarnya ada satu bagong yang tersisa di kandang, dan itu adalah bagong paling beringas yang pernah ia miliki. Kemudian, Jonas berniat mempertemukan Donna dengan bagong yang selama ini Donna bela abis-abisan bersama aktivis bagongnya. Sungguh 3 kali satisfying. Donna pun modar di mukbang bagong buas. Sementara di sisi lain, Mitre yang tiba di ruang sekap bergegas menyelamatkan Mail. Sesampainya di ruang jagal, Mitre dan teman-teman yang tersisa memutuskan untuk segera kabur. Akan tetapi, upaya mereka tidak semulus itu karena saat ini Jonas telah mengetahui keberadaan mereka. Singkat waktu, Mitre yang siuman pun panik saat menyadari dirinya sudah digantung. Di saat itu pula Jonas berkata jika saat ini mereka akan merasakan sensasi menjadi seekor bagong. Setelah memuluskan Mail sampai mokat, Jonas langsung melanjutkan aksinya pada Mitre. Daita si Gobroy bukannya membantu si ayah, Jonathan si badut cinta malah membela Mitre ketimbang ayahnya sendiri. Melihat Mitre kabur, Jonas pun berniat mengejarnya sambil membawa mesin pemotong. Di tengah aksi kejar-kejaran, Jonas pun heran saat mendapati Mitre tiba-tiba hilang. Namun tanpa Jonas sadari, saat ini Mitre sedang bersembunyi di dalam tumpukan tulang taleng. Sungguh naas, udah mau usahanya dibangkarin, Jonas pun harus tewas dicincang Mitre. Beberapa saat kemudian, sontak Nasa yang baru siuman syok parah saat menyadari teman-temannya sudah meninggoy. Saat menenangkan Nasa, seketika perhatian Mitre teralihkan saat melihat Jonathan yang terkapar. Dengan watadosnya, Mitre berusaha menenangkan Jonathan dengan mengatakan jika semua kekacauan ini sudah berakhir. Daita si bagong, betapa syoknya Mitre saat melihat Jonathan tewas dicucuk Nasa. Melihat hal itu, Mitre pun baru sadar jika pemimpin seperti ini tidak layak untuk diikuti.
Mamam Bagong. Akhirnya, nasa si aktivis Bagong pun modar di headshot tembakan Bagong. Di keesokan harinya, Ana yang baru bangun seketika heran saat melihat kondisi rumahnya yang sepi. Seketika Ana pun lemas saat mengetahui seluruh keluarganya sudah tewas. Saat amarah semakin menggebu, Ana yang kesal berniat menghabisi Mitre dengan bedil somplak. Akhirnya, Mitre si Pomo aktivis Bagong pun tewas di tangan seorang bocil yang murka akibat kelakuannya. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana, film yang cukup mind-blowing bukan? Tak ada yang perlu dijelaskan lagi karena sudah jelas. Intinya, cuman gara-gara Bagong. Akibat ulah para aktivis Bagong, Jonas selaku peternak mulai kesulitan mencari nafkah, hingga dari kelakuan aktivis Bagong yang melampaui batas, malah membuat Ana harus hidup sebatang kara setelah seluruh keluarganya dibantai tak bersisa. Namun untungnya, Mitre yang menjadi biang kerok akhirnya modar di tangan Ana. IMDb untuk film ini adalah 6,0 dan menurut saya yang cocok saja dengan nilai segitu. Mungkin sini saja review dan pembahasan film Meat Kills tahun 2025. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.